Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi kita di mata kuliah Psikologi Komunikasi pada materi 4, yaitu Sistem Komunikasi Intrapersonal. Nah, pada pertemuan kali ini, teman-teman mungkin bertanya-tanya nih, kira-kira kita hari ini akan belajar apa ya? Kira-kira sistem komunikasi intrapersonal ini akan membahas apa sih? Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya akan memberi introductions gitu ya, dengan sebuah pertanyaan yang sering banget ditanyain sama orang-orang dari dulu sampai sekarang di mana-mana ya, di seluruh dunia. Ya, pertanyaannya adalah, apa pendapat Anda tentang LGBTQ? Ya, silakan teman-teman berpendapat, berpikir dalam beberapa detik gitu ya. Silahkan ungkapkan pendapat teman-teman sendiri gitu. Tapi saya yakin jawabannya pasti akan beda-beda ya. Mungkin ada sebagian orang di seluruh dunia sama kayak teman-teman juga yang pro dengan LGBTQ, atau ada yang kontra, ada yang netral biasa aja. Dan punya pendapat yang beda-beda. Misalnya ada orang yang berpendapatnya lebih pada aspek dari sisi psikologis gitu ya, atau misalnya yang dari sisi agama gitu, pasti punya pendapat yang beda-beda. Nah, atau dari sisi misalnya sisi medis, sisi kedokteran gitu, itu pasti beda lagi ya. Nah, dari pertanyaan saya, sebenarnya ini sekedar introductions gitu ya. Kenapa sih saya tanyain ini? Karena kita bisa lihat sebenarnya LGBTQ atau pertanyaan saya adalah satu, peristiwanya sama, tapi orang-orang akan memaknai dan memberi pendapatnya beda-beda. Nah, kenapa ya kira-kira orang itu punya pendapat, punya persepsi yang beda-beda? Nah, itulah yang akan kita pelajari di dalam materi hari ini. Ya, kita lihat di sini bahwa setiap orang gitu ya akan mempersepsi stimulus sesuai dengan karakteristik personalnya masing-masing. Nah, pesan diberi makna berlainan sama setiap orang gitu. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan belajar kira-kira kenapa ya orang-orang bisa punya persepsi yang beda-beda, punya pendapat yang beda-beda. Oke, kita masuk dulu ke definisi sistem komunikasi intrapersonal, yaitu bagaimana orang menerima informasi, mengolah, menyimpan, dan menghasilkannya. Nah, kita akan belajar mulai proses dari stimulus itu masuk ke kita sampai dengan kita bisa merespon lagi ya. Di dalamnya adalah yang pertama kita akan belajar mengenai sensasi, kemudian ada persepsi, kemudian memori, dan yang terakhir adalah berpikir. Kita mulai dari sensasi. Sensasi simpelnya adalah ketika stimulus itu menyentuh atau mengenai atau masuk ke dalam alat-alat indera kita gitu, sense gitu. Jadi bukan sensasi yang kayak aduh tuh artis sensasional banget sih gitu, bikin sensasi mulu gitu, tapi ini yang berhubungan tentunya dengan alat indera. Nah, bila alat-alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf dengan bahasa yang dipahami oleh otak, maka terjadilah proses sensasi gitu. Nah, kita tahu bahwa manusia ini punya yang kita sebut dengan ambang mutlak gitu ya, absolute threshold, di mana kita ada batas maksimumnya nih. Kita bisa nerima tuh si stimulus tuh seberapa banyak gitu. Misalnya kayak mata bisa sampai berapa nih panjang gelombang cahaya yang bisa kita terima, atau misalnya kayak suhu gitu, kita bisa kuat nahan dingin atau nahan panas tuh sampai berapa, itu kita sebut dengan ambang mutlak. Oke. Nah, setiap orang ini ternyata punya ketajaman sensasi itu yang beda-beda gitu ya. Jadi ada sebuah penelitian tahun 30-an, ada obat namanya phenylthiocarbamide, dan ini tuh sebenarnya mungkin obatnya agak pahit ya, tapi ternyata ketika diteliti, orang-orang yang meminum obat itu hanya terasa pahit bagi sebagian orang, sebagian lainnya enggak gitu. Dan dari sinilah kita tahu bahwa ternyata
ketajaman sensasi ini tiap orang tuh beda-beda, dan hal inilah yang pada akhirnya menjadi bisa kita semua tuh punya perbedaan kapasitas alat indera yang kita bisa menyebabkan perbedaan dalam memilih hal-hal apapun di dalam hidup kita. Misalnya kita kita punya perbedaan dalam memilih pekerjaan, hobi, milih pacar, milih suami, milih istri, itu karena kita punya ketajaman sensasinya tuh beda-beda gitu. Mana yang lebih fokus? Nah, saya tanya nih ya, dari gambar ini cuma sekedar karena membahas sensasi gitu. Misalnya kalau saya kasih gambar ini ke teman-teman, terus saya tanya, teman-teman lebih milih yang kiri, Marshall Sastra kah? Atau lebih milih yang kanan, Holil efek rumah kaca? Nah, mungkin teman-teman juga pasti beda-beda pilihannya. Kalau misalnya yang, saya kayaknya lebih suka Marshall Sastra. Kenapa? Soalnya dia ganteng gitu. Tapi ada sebagian lagi mungkin milih, saya lebih suka yang kanan, yang Holil efek rumah kaca. Kenapa? Soalnya dia ganteng banget kalau dia lagi nyanyi sambil main gitar ya. Jadi inilah yang kita sebut dengan ketajaman sensasi orang itu beda-beda. Kenapa sih si A tuh lebih milih si C gitu, padahal kayaknya dia mukanya biasa aja deh. Kenapa ya dia lebih milih si C dibanding si D, yang D tuh padahal ganteng, tajir, tapi kenapa dia bisa lebih milih si C? Nah, itu pasti ada hubungannya juga tentu dengan ketajaman sensasi gitu. Apa sensasinya? Mungkin suaranya lebih bagus atau apalah. Oke. Oke, next ke persepsi gitu. Apa sih persepsi? Persepsi itu simpelnya adalah kalau teman-teman buka buku kita buka buku, terus kita lihat tuh ada huruf-hurufnya udah semakin jelas, itu sensasi. Tapi ketika sudah memaknai, udah bisa baca buku itu, kita lihat menangkap maknanya, ini artinya tuh ini loh gitu. Itu yang kita sebut dengan persepsi. Oke, definisinya adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Oke, ada banyak gambar-gambar yang tentang persepsi. Nanti teman-teman bisa bahas di kelasnya sama saya. Misalnya cuma sekedar contoh gitu. Ini contoh misalnya, ayo yang kita lihat nih apa nih? Ini seorang laki-laki kah atau seorang perempuan? Ya, ini hubungannya dengan persepsi. Nah, persepsi berhubungan dengan faktor eksternal dan internal gitu. Nah, faktor eksternalnya contohnya adalah ini faktor situasional adalah determinan perhatian yang bersifat eksternal atau penarik perhatian. Nah, kita akan lebih tertarik sama hal-hal yang keempat ini gitu. Kayak dari gerakan gitu. Biasanya manusia itu lebih tertarik sama sesuatu yang lebih gerak gitu. Atau intensitas stimuli. Biasanya kita lebih memperhatikan stimuli yang lebih menonjol gitu. Kalau ada orang satu geng pakai baju merah semuanya, tapi tiba-tiba ada satu misalnya pakai warnanya kuning gitu ya, atau lebih yang satu yang tingginya semua 150, yang satu 170 gitu, kita biasanya akan lebih memperhatikan yang 170 gitu. Kemudian orang-orang biasanya lebih tertarik pada yang baru-baru, novelty gitu, ada film baru di bioskop kita langsung pergi. Dan yang keempat, pengulangan gitu, yang disajikan berkali-kali biasanya lebih menarik ya, karena terus-terusan kan kita dapat informasinya. Biasanya ini dipakai buat iklan. Kenapa sih iklan terus-terusan tayang? Ya biar menarik perhatian gitu. Oke, persepsi juga ditentukan tentunya dari faktor internal, misalnya faktor biologis gitu ya. Kalau lagi keadaan lapar, semua yang kita bayangin makanan. Kita ngelihat misalnya ada bantal bulet ya, jangan-jangan kita sangka aduh tuh ada donat gitu dari kejauhan, karena kita lagi lapar. Juga faktor-faktor sosiopsikologis ini yang berhubungan dengan sikap kita, kebiasaan kita, budaya kita gitu. Kita memengaruhi apa yang akan kita perhatikan. Kemudian ada faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi. Ini adalah yang kita sebut dengan faktor-faktor personal gitu. Kayak misalnya ada penelitian, ada uang recehan, uang koin gitu ya. Penelitiannya adalah anak-anak miskin dengan anak kaya. Ternyata hasil penelitiannya anak-anak miskin itu melihat dia memprediksi atau menjawab diameter koinnya itu lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang kaya kayak gitu. Karena dia memang faktor personalnya adalah dia lebih melihat uang itu lebih berarti, lebih besar dibandingkan anak-anak yang kaya tadi. Oke, nah berhubungan dengan hal yang tadi juga berhubungan nantinya akan kita sebut sebagai kerangka rujukan atau frame of reference. Jadi faktor-faktor fungsional ini memengaruhi persepsi lazim yang disebut sebagai kerangka rujukan.
Nah, contohnya adalah misalnya kita tuh kalau mempersepsi sesuatu itu berdasarkan tergantung kita punya frame of reference apa. Kalau misalnya kita temenan sama orang-orang yang berat badannya yang 100 kilo, 110 gitu ya, 120 kilo, terus ada satu teman kita beratnya 92 kilo, maka kita akan menganggap dia itu kurus. Kenapa? Karena frame of reference kita adalah yang 110 kilo, yang 120 kilo, yang berat-berat. Tapi kalau dalam sebuah pertemanan, misalnya ada yang beratnya 70 kilo, 60 kilo, 80 kilo, dan 90 kilo, maka kita akan melihat yang 90 kilo itu yang sebagai yang gemuk. Kenapa? Karena kita frame of reference-nya adalah yang kurus-kurus, gitu, yang 50-60 kilo. Oke. Nah, satu lagi yang berhubungan dengan persepsi adalah faktor-faktor struktural. Ini berhubungan sama Gestalt. Jadi kalau kita mempersepsikan sesuatu, kita biasanya melihatnya bukan bagiannya lagi, tapi secara keseluruhan. Dan ini ada yang kita sebut dengan dalil-dalil persepsi. Seperti yang pertama, ya, dalil persepsi yang pertama adalah itu kita dalam memahami suatu peristiwa, kita harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih detailnya mungkin nanti kita bisa bahas di kelas gitu ya, yang dalil persepsi Crutchfield ini. Yang kedua, medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Kita biasanya mengorganisasikan stimuli dengan melihat konteksnya. Yang pertama, misalnya ada si A, dia anaknya cerdas, rajin, impulsif, kritis, kepala batu, iri. Si B, anaknya iri, kepala batu, kritis, impulsif, rajin, cerdas. Maka kita akan lebih condong untuk suka sama si A dibanding sama si B. Padahal kalau kita lihat kan sama aja. Kenapa? Karena konteksnya yang A, si cerdas, rajinnya tuh ditekankan. Gitu. Oke, yang ketiga, dalilnya adalah ini hubungannya sama asimilasi atau kontras. Jadi, jika individu dianggap sebagai anggota kelompok, maka semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya. Gitu. Misalnya contohnya di sini kayak Bejo, tukang gali berpakaian jelek, kita akan cenderung mempersepsikannya, aduh Bejo nih pakaiannya kusut banget deh, kotor banget deh. Tapi kalau ada Udin, dia seorang kiai dan dia miskin, pakaiannya sebenarnya jelek juga, tapi kita akan bilang cenderung persepsinya adalah walaupun si Udin kelihatannya pakaiannya lusuh, tapi tetap ya dia kayaknya tuh ditambah rapih deh, dia tuh terlihat masih bersih gitu. Oke. Itulah yang kita sebut dengan asimilasi ya. Jadi menonjol gara-gara kelompoknya itu sifat-sifat individunya jadi bisa hilang. Nah, ada yang kita sebut lagi dengan kontras gitu ya. Kita cenderung memberikan penilaian berlebihan jika melihat sifat-sifat objek persepsi bertolak belakang dengan sifat kelompoknya ya. Jadi kayak misalnya Frank model berjas dan berdasi gitu. Kita bisa bilang, "Waduh, si Frank berpakaiannya keren gitu ya. Ini necis jadul banget nih." Atau Emran tukang kebun berjas dan berdasi, dia ternyata Emran nih pakaiannya nih keren banget ya gitu. Nah, kenapa? Karena ya kita penilaian berlebihan karena kan dia memang pekerjaannya bukan model seperti itu. Oke. Nanti teman-teman kita akan bahas lebih lanjut di kelas. Dan kita masuk ke memori. Apa itu memori? Memori ini adalah intinya apa yang direkam gitu ya di otak kita. Nah, setiap orang tuh gudang memori banyak banget, bisa sampai 100 triliun bit gitu kan. Dan ini ada 3 proses memori, yaitu mulai dari encoding, storage, sampai kepada retrieval. Jadi pertama direkam dulu, disimpan, lalu dipanggil kembali gitu. Teman-teman juga mungkin buat teman-teman sebagian udah tahu ini, mungkin pas ketika SMA belajar proses memori, ada yang kita sebut dengan recall gitu ya, ada recognition gitu. Recall nih kalau di kelas tuh kalau lagi ujian tuh kayak esai gitu ya, pertanyaan esai. Recognition itu kayak pilihan ganda. Terus ada relearning gitu ya, kita belajar lagi yang udah kita pernah belajar. Terus ada ready integrasi, itu biasanya merekonstruksi seluruh masa lalu dari satu petunjuk memori kecil. Misalnya kalau kita ngedengar suara takbiran tuh kita jadi ingat ingatan kita tuh tentang masa lalu itu kebuka lagi gitu. Oke. Dan yang terakhir gitu ya, ini adalah masalah berpikir. Nah, intinya adalah gini, kalau misalnya memori itu sampai pada penyimpanan apa informasinya, kalau berpikir ini adalah ketika kita sudah mulai misalnya dikasih soal terus kita
mulai mikir, oh iya kayaknya saya pernah dapat nih soal ini gitu ya, terus saya pakai cara A dulu bisa deh, saya pakai cara X nggak bisa. Ada yang di benak kita tuh mulai ada proses-proses membayangkan, itulah yang kita sebut dengan berpikir. Oke, berpikir merupakan manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang nampak. Jadi semua tuh yang kita pikirin, yang kita lakukan itu dia kerjanya di otak. Ya, itu yang kita sebut dengan berpikir. Nah, orang ini bisa berpikir secara autistik, yaitu kita bisa kayak seperti fantasi, menghayal gitu ya, wishful thinking gitu. Ada juga yang kita sebut dengan berpikir realistik atau nalar ya. Ini yang berpikir deduksi. Nah, teman-teman mungkin udah belajar ya mengenai silogisme, dan inilah yang kita sebut dengan berpikir realistik. Oke. Nah, terakhir gitu ya, kita tahu bahwa fungsi berpikir itu banyak gitu ya. Di antaranya adalah decisions making, untuk kita membuat keputusan nih, kira-kira gimana nih kita harus berpikir gitu kan, problem solving gitu, untuk memecahkan masalah, dan yang bisa kita lakukan dari berpikir itu adalah fungsinya untuk creative thinking. Oke, sampai sini dulu penjelasan video pembelajaran kali ini. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan bahas di kelas masing-masing. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.